Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin berbagi tips dan cara apa sih kekurangan dan kelebihan dari kandang lepas atau freestall pada sapi atau pedet. Semua jenis usaha, cara, model apapun itu ada plus minusnya. Apa sih kelebihan kandang lepas? Yang pertama, sapi jadi lebih sehat karena bisa bergerak bebas dan juga pertumbuhannya lebih cepat. Pengamatan bidainya jadi lebih mudah, manajemen pemeliharaannya menjadi lebih mudah. Namun, apa sih yang harus kita perhatikan dalam model kandang freestall seperti ini? Yang pertama, kita harus membagi kelas atau kandang. Satu, dari segi usia harus sejajar usianya harus seumuran. Mungkin kalaupun selisih 1 sampai 2 bulan itu maksimal ya, karena kalau usianya terpaut jauh, nantinya sapi atau pedet ini yang usianya kurang maupun yang pertumbuhannya kurang akan semakin kalah dan dianiaya, karena setiap hewan itu ada yang punya sifat dominan, menguasai dan sangat menganiaya ke teman yang lainnya. Ini adalah contoh, bisa kita contohkan. Nah, ini kalah dari koloninya sehingga pertumbuhannya beda sekali sama yang lainnya. Nah, ini bisa kita perhatikan, sapi yang putih dan yang coklat itu pertumbuhannya kalah sama yang lainnya dikarenakan teman-temannya sangat dominan. Pada akhirnya kalau temannya maju, dia tetap di belakang karena takut ya. Itu yang warna putih sama yang ada selangnya biru itu menandakan mereka kalah dari koloninya, sehingga pertumbuhannya jauh sekali. Ini kita kelaskan usia 5 sampai 7 bulan. Sedangkan ini usia 10 bulan. Ya, bisa kita perhatikan. Nah, itu sama. Ini juga sama, usia 10 bulan. Sampai 1 tahun, 1 tahun lebih ya. Jadi kita mengkelaskannya ini harus satu ukuran, satu usia, sehingga nantinya tidak akan terjadi stunting. Nah, pertumbuhannya terhambat karena beda usia.
ini bisa kita saksikan sapi-sapi yang normal atau pedet yang normal, mereka akan maju, dan sehingga bisa kita lihat sapi yang kalah dengan koloninya, mereka akan tunggu di belakang. Pada saat makan pun juga sama, ketika makanan baru dikasih, teman-temannya yang lain akan maju, dan yang kalah dari koloni pasti dia menunggu temannya kenyang baru dia makan. Itulah yang menjadi kekurangan kandang freestall atau kandang lepas. Jadi tipsnya, apabila kita bikin kandang lepas, yang kita harus perhatikan adalah usia harus sejajar, dan juga ukuran fisiknya itu harus kita perhatikan, karena nantinya akan menjadi masalah apabila kita asal memasukkan saja, karena ini ya yang bisa kita perhatikan. Ketika usianya sejajar, maka mereka akan tumbuh sejajar dan bagus. Dan yang kalah dari koloni, bisa kita perhatikan pertumbuhan warnanya. Contohnya yang putih itu, ini kalah dari koloninya, sehingga dia tidak akan berani maju, karena dia sangat kalah mulai makannya, dan juga pertumbuhannya pun kalah. Dia akan jadi kurus karena dia takut sama teman-temannya. Itu salah satu kekurangan dari kandang freestall. Kemudian kandang freestall itu haruslah ideal, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit, karena kalau terlalu banyak akan jadi masalah, karena ruang pergerakannya menjadi sempit, maka akan mengganggu pertumbuhan. Dan apabila ruangan atau kandangnya terlalu lebar, misalkan idealnya diisi 20, kok cuma diisi cuma 10, maka dia akan terlalu gerak bebas dan liar, sehingga dia lari-lari, dan pada akhirnya kakinya bisa saja terkilir. Kalau sampai ekstrimnya bisa sampai patah. Itulah akibat kandang yang terlalu longgar. Maka yang ideal adalah kandang itu harus diisi sesuai ukuran. Jadi itu adalah salah satu kekurangan dan kelebihan yang kedua. Yang ketiga, apa sih kekurangan kandang freestall? Bisa kita perhatikan, karena kandang ini bebas, maka yang perlu kita perhatikan adalah kita harus rutin memberikan obat ekstoparasit, semacam obat kutu, obat gatel, caklak, dan lain sebagainya. Itu akan mudah sekali menular pada kandang freestall atau kandang lepas seperti ini. Sehingga apabila kita punya rencana mengandangkan pedet atau sapi-sapi kita dengan model kandang freestall seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah langkah pertama, sapi yang baru masuk harus kita kasih obat ekstoparasit. Jadi sapi-sapi yang mau masuk atau pedet harus sudah bisa dipastikan sudah dikasih obat cacing, kemudian obat ekstoparasit, obat kutu, jamur, gatal, dan lain sebagainya, sehingga ketika sudah bercampur dengan teman yang lain sudah dipastikan aman. Sekian video dari saya. Jadilah peternak yang maju, jadilah peternak yang kreatif dan inovatif, sehingga akan berdampak pada penghasilan ekonomi kita akan meningkat, karena semakin hari persaingan dunia bisnis semakin ketat, dan juga
pengeluaran peternak semakin banyak, terutama di bidang pakan, maka sekecil apapun usaha kita pasti tidak akan mengkhianati hasil. Contohnya dengan kita melakukan hoarding seperti ini, maka pertumbuhannya akan semakin bagus. Dengan pengeluaran yang sama, tapi pertumbuhannya akan beda karena nutrisinya sudah tidak lagi berkurang ke tanduk. Itu adalah salah satu usaha yang bisa kita lakukan dengan pengeluaran sama dan nanti hasilnya akan berbeda karena makin hari persaingan makin ketat dan juga kebutuhan pakan pada hewan, pada sapi itu kebutuhannya semakin banyak, nilai pakan juga tinggi, konsentrat pun juga semakin hari semakin mahal, sehingga kita harus dapat mensiasati bagaimana cara berternak yang efektif dan efisien, sehingga cara beternak kita memiliki daya saing dan mampu bertahan di berbagai kondisi, baik kondisi sulit maupun tidak. Sekian, terima kasih. Semoga peternakan Indonesia semakin maju. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe. Semoga channel kami makin maju. Berilah kritik dan saran yang membangun agar channel kami makin hari makin maju dan bermanfaat untuk peternak sapi khususnya dan umumnya untuk seluruh bangsa ini, bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.